Lemak jenuh, jenis lemak yang kerap dikatakan sebagai lemak jahat atau lemak buruk. Kenapa buruk? Karena punya dampak yang tidak baik bagi kesehatan metabolik. Jadi lemak itu ada 3 jenis. Ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal atau MUFA, monounsaturated fatty acid, atau lemak tidak jenuh ganda atau PUFA. Lemak jenuh ini adalah jenis lemak yang berusaha kita hindari apabila kita ingin meningkatkan kualitas kesehatan kita. Dan beberapa badan kesehatan dunia atau organisasi ilmuwan ini merekomendasikan kita untuk membatasi asupan lemak jenuh supaya tidak berlebihan. Lemak jenuh bisa didapat dari mana aja? Bisa didapat dari santan, lauk, terutama jenis daging merah atau jeroan. Lemak jenuh juga banyak terdapat pada minyak kelapa sawit, cuma memang dibandingkan dengan santan, proporsi dari lemak jenuh di minyak kelapa sawit tidak setinggi santan. Tapi kalau kita makan gorengan dalam jumlah banyak, misalnya kita makan 4 potong tempe goreng misalnya, tempe goreng tepung atau ayam goreng tepung misalnya, itu lemak yang dalam gorengan tersebut ini terakumulasi dan jadinya banyak. Dan lemak-lemak jenuh tersebut akan terserap dalam tubuh kita dan bisa menimbulkan masalah. Dia bisa meningkatkan peradangan, menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah, dan menimbulkan masalah-masalah seperti kolesterol naik, hipertensi, dan juga masalah yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Oleh karena itu, penting untuk kita menurunkan asupan lemak jenuh. Meskipun demikian, menariknya adalah bahwa ada sebagian orang yang cukup resisten terhadap lemak jenuh. Tapi ada sebaliknya orang yang sangat sensitif terhadap lemak jenuh. Ternyata, bagaimana tubuh mengatur lemak jenuh dalam badan kita ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah variasi genetik. Ada sebuah gen namanya ApoA atau apolipoprotein A. Ini adalah sebuah protein yang terdapat di dalam aliran darah yang berperan untuk membantu mengedarkan lemak dalam tubuh. Ketika seseorang memiliki variasi pada gen ApoA, maka kemampuannya dalam menyebarkan lemak jenuh ini terpengaruh sehingga memang sebagian orang ini menjadi sangat sensitif terhadap lemak jenuh. Makan jeroan dikit, makan santan dikit, kolesterol langsung naik, LDL-nya naik, trigliseridnya naik. Ada sebagian lagi yang makannya kayak kacau random gitu, makan jeroan sering, makan daging merah sering, tapi kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Nah, salah satu faktor yang mungkin menyebabkan adalah variasi pada gen ApoA. Jadi jangan hanya karena teman kita bebas makan jeroan, makan tongseng, makan sate kambing misalnya, atau makanan-makanan dengan daging merah, ini kolesterolnya nggak naik, bukan berarti kita juga akan mengalami hal yang sama. Karena perbedaan kecenderungan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memahami bagaimana apakah kita sensitif terhadap lemak jenuh atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan genetic testing dengan mengevaluasi apakah kita punya variasi pada gen ApoA. Dan ketika kita punya, maka yang kita lakukan adalah menyesuaikan diet kita. Oke, saya nggak boleh nih banyak makan santan. Oke, saya mengurangi nih gorengan-gorengan. Oke, saya mulai membatasi lauk saya memperbanyak lauk dari daging putih seperti daging ayam, daging ikan, dan seafood, dan mengurangi dari makanan-makanan yang bersifat tinggi akan lemak jenuh. Jadi ini memanfaatkan data genetik gen ApoA untuk mendesain diet kita agar kita tidak mengalami peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, penyakit kolesterol, gara-gara kebanyakan makan makanan dari sumber lemak jenuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saat ini Gizi Gama bekerja sama dengan Vidya Genomics untuk memberikan layanan konsultasi diet dan juga rekomendasi diet yang disesuaikan dengan variasi genetik yang dimiliki oleh tubuh seseorang. Apabila kamu tertarik menjalani pemeriksaan genetik dan mendapatkan rekomendasi mengenai zat gizi dan menu makanan yang sesuai dengan variasi genetikmu, silakan menggunakan link di kolom deskripsi. Sampai jumpa!